Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani, NIM 2024 10101026 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas praktikum Sistem Basis Data, Select dan Order By. Untuk soalnya, poin A yaitu Select. Tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Bisa langsung kita jalankan. Nah, maka akan muncul semua data dari tabel supplier. Jadi, select di sini berfungsi, select bintang from supplier di sini berfungsi untuk menampilkan semua data dari tabel supplier seperti itu. Selanjutnya, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama seperti di atas menggunakan perintah select bintang from customer. Nah, sudah muncul semua data dari tabel customer. Selanjutnya untuk poin B yaitu select sebagian kolom. Jadi kita hanya diminta untuk menampilkan sebagian kolom yang diminta saja, seperti ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Sama ya, menggunakan perintah select produk ID untuk ID produk, produk name di sini nama produk, unit price di sini harga, unit in stock di sini adalah stok dari tabel produk. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Ini adalah data output dari select bagian kolom yang diminta tadi. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kotak persen dari tabel supplier. Sama juga perintahnya, select supplier ID, company name, country, phone dari tabel supplier. Phone di sini adalah kontak person dari tabel supplier. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah berhasil kita tampilkan di sini beberapa kolom yang diminta tadi. Selanjutnya poin C yaitu alias. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, jadi menggunakan fungsi select produk ID, as di sini alias, ID produk, produk name, unit price, alias harga, unit in stock, alias stok barang dari tabel produk. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Di sini yang semula unit price di sini sudah berubah menjadi harga karena kita menggunakan fungsi as atau alias. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai kolom asli, nama perusahaan sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel supplier. Caranya sama seperti di atas tadi. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah berhasil kita tambahkan ya. Jadi, font di sini alias kontak person. Country alias asal sudah bisa kita ubah di sini, company name alias nama perusahaan, seperti itu. Selanjutnya poin D yaitu penggabungan kolom. Jadi nanti kita akan menggabungkan dari beberapa kolom yang diminta. Soalnya yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Di sini kita menggunakan perintah select supplier ID, company name, address. Nah, di sini berfungsi untuk menggabungkan kolom. Jadi, address di sini digabungkan dengan city, kemudian digabungkan dengan country, alias alamat supplier dari tabel supplier. Di sini ini menandakan bahwa penggabungan kolom di sini dipisahkan dengan tanda koma. Bisa langsung kita jalankan. Nah, di sini alamatnya sudah berhasil kita gabungkan dari address, city, dan juga country yang dipisahkan dengan koma.
Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Caranya sama seperti di atas tadi ya. Nah, jadi sama seperti di atas, menggabungkan title first name dan juga last name di sini. Ini dipisahkan dengan spasi, sedangkan untuk alamatnya di sini dipisahkan dengan koma. Bisa langsung kita jalankan. Nah, alamat lengkapnya di sini sudah berhasil kita pisahkan menggunakan spasi, sedangkan juga alamatnya sudah kita pisahkan dengan menggunakan koma. Selanjutnya, yang E yaitu kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan menjadi angka, hari menjadi angka, tahun menjadi angka 4 digit. Dengan di sini perintahnya yaitu select first name digabungkan dengan last name alias nama lengkap, birth date alias tanggal lahir, to char now, date, dd, di sini maksudnya ini adalah waktu sekarang, dd di sini untuk hari, di sini untuk bulan, dan YYY di sini untuk tahun. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari menjadi nama, tahun menjadi angka 2 digit. Nah, sama seperti di atas, bedanya kita disuruh mengubah hari di sini menjadi nama dan tahun menjadi angka 2 digit saja. Jadi yang kita ubah hanya day di sini dan juga YY di sini kita tulis menjadi 2 digit saja. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Harinya sudah bisa dilihat di sini sudah berubah dan juga tahunnya sudah kita ubah menjadi 2 digit. Selanjutnya untuk poin F yaitu selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Perintahnya yaitu select employee ID, birth date di sini tanggal lahir, her date di sini tanggal mulai kerja. Nah, extract year from her date, birth date di sini maksudnya kita itu mengekstrak umur secara lebih sederhana. Jadi jika kita tidak diekstrak itu, maka dia akan data outputnya itu akan seperti munculnya seperti menit, hari, gitu, jam. Nah, jika kita ekstrak maka dia hanya akan menampilkan tahun saja seperti 10 tahun, 8 tahun, 20 tahun seperti itu. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Kita jalankan seperti ini tampilannya. Lanjut, tampilkan ID pegawai. Tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, masa kerja, sampai saat ini. Select employee ID, her date, tanggal mulai kerja, to char now. Ini adalah tanggal sekarang ya. Extract year from now, masa kerja alias masa kerja. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Seperti ini. Selanjutnya, untuk poin G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan unit price dari tabel order details. Perintahnya yaitu select order ID, quantity, unit price, quantity dikalikan unit price, alias nilai dari tabel order detail. Oke, jadi nilai di sini adalah hasil perhitungan dari quantity dikalikan unit price seperti itu.
Lanjut, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units atau units on order, serta nilai barang yang dipesan dari tabel produk. Caranya sama ya seperti di atas, yaitu select produk ID, unit price, units on order, unit price dikalikan units on order, alias nilai barang dari tabel produk. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sama seperti di atas tadi, nilai barang ini merupakan hasil perhitungan dari unit price dikalikan dengan units on order. Selanjutnya, poin H yaitu order by. Jadi, order by di sini berfungsi untuk mengurutkan. Jadi, akan ada dua opsi, yaitu ascending dan juga descending. Jadi, ascending itu mengurutkan dari yang terkecil ke yang besar, ke yang terbesar, sedangkan untuk descending mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk soalnya yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, jadi karena di sini diminta untuk menampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder, maka kita menggunakan fungsi ascending dengan perintah select product name units on order from dari tabel produk order by mengurutkan dari units on order ascending. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Jadi tampilannya di sini kita mengurutkan dari yang terkecil dulu sampai ke yang terbesar. Seperti itu. Selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf nama belakang paling besar. Sama seperti di atas, bedanya kita di sini menggunakan fungsi descending. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Lanjut, untuk soal terakhir yaitu sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon sebesar 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Jadi perintahnya yaitu select product name, unit price dikalikan 0,25 alias harga diskon dari tabel produk, order by, product name, descending, unit price, descending. Mengurutkan dari yang terbesar ya. Langsung kita jalankan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Sudah berhasil kita urutkan dari yang terbesar. Jadi, unit price di sini harga asli dan harga diskon di sini adalah perhitungan dari unit price harga asli yang sudah kita berikan diskon sebesar 25%. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.